Politisi PDI Perjuangan Guntur Romli menggugap dokumen penting yang dititipkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kepada analis militer Koni Rahakundini berisi skandal yang melibatkan pejabat negara. Dokumen penting itu diyakini Koni akan menjadi bom waktu. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sepertinya sedang berancang-ancang untuk menyiapkan perlawanan setelah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui sahabatnya sekaligus analis militer dan pertahanan Koni Rahakundini, Hasto disebut telah dititipi dokumen penting yang menurut Koni akan menjadi bom waktu. Nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma ngasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Politisi PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan, isi dokumen penting yang dititipkan Hasto itu berisi informasi mengenai skandal yang melibatkan petinggi negara. PDIP merasa penetapan Hasto menjadi tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan oleh KPK kental muatan politis. Hasto mencurigai kasus ini berkaitan dengan sosok yang pernah berambisi memegang kekuasaan selama 3 periode. Di Bu Koni itu sudah dituangkan dalam bentuk beberapa video yang akan membongkar skandal kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara, baik yang masih menjabat atau yang sudah tidak menjabat. Nah, terkait video itu juga ada video soal kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan segala upayanya dan juga dengan bukti-buktinya, dan juga ada kasus petinggi dari penegak hukum yang disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak mantan penguasa. Nah, nantinya video-video itu akan dirilis oleh Sekjen PDI Perjuangan sebagai bentuk perlawanan. Karena kasus ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh KPK, kami melihat itu sebagai kasus politik, bukan kasus hukum. Pengamat politik Adi Prayitno menilai, manuver Hasto merupakan bentuk serangan balik atas penetapan Hasto sebagai tersangka yang dinilai bermuatan politis. Dan tentu apa yang disampaikan belakangan ini ada dokumen-dokumen penting dan ada potongan-potongan video yang sudah dibuat oleh Hasto terkait dengan sejumlah elit penting di negara ini, petinggi-petinggi negara yang dinilai punya kasus korupsi. Tentu ini semacam serangan balik bahwa begitu banyak sebenarnya orang di negara ini yang tidak bersih-bersih amat hidupnya, tapi karena dekat dengan kekuasaan, dekat dengan penegak hukum, sehingga mereka tidak bisa disentuh oleh persoalan-persoalan yang terkait dengan tersangka. Sementara mantan penyidik KPK Lakso Anindito tak ingin ada perdebatan mengenai muatan politik dalam kasus tersebut. Ia berharap KPK bisa menjalankan tugasnya tanpa diintervensi. KPK harus tetap jalan sesuai dengan OL-nya. Jangan sampai KPK menjadi lembaga yang bisa diintervensi dengan cara ditakut-takuti, bisa diintervensi dengan cara dihambat penanganan kasusnya. KPK lakukan saja, lakukan prosesnya sesuai dengan prosedur yang ada, lanjutkan bongkar semua korupsi yang melibatkan Pak Hasto Kristianto, karena memang privilege yang didapatkan selama ini itu merupakan suatu hal yang harus disingkirkan. Karena kita tidak bisa pungkiri juga, revisi Undang-Undang KPK itu melibatkan juga peran serta, bukan hanya dari pihak yang berkuasa pada saat itu, tapi partai yang mendukung Pak Hasto. Jadi sudahlah, saya pikir di sini kita jangan bicara mengenai hal yang berbau politik saja. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.